Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Desti Rahmawati dengan NIM 231105010 dengan dosen pengampu Bu Kurnia Ritmadanti SSIM Biotek. Di sini saya akan mereview jurnal tentang dampak senyawa beracun terhadap proses metabolisme seluler dan kesehatan manusia. Di sini sudah tertera ada jurnalnya dari David Valentino Iskandar dan teman-teman, volume 3 nomor 2 tahun 2025 dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Latar belakangnya yaitu toksikologi biokimia mempelajari pengaruh senyawa beracun terhadap proses metabolisme seluler manusia. Paparan bahan beracun dari lingkungan, industri, makanan maupun obat-obatan dapat mengganggu fungsi enzim, protein, dan asam nukleat, sehingga menyebabkan kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan sistem syaraf. Gangguan ini berpotensi menimbulkan penyakit kronis seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Walaupun tubuh memiliki mekanisme detoksifikasi melalui enzim seperti sitokrom P450, paparan berlebih dapat melampaui kemampuan sistem tersebut. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana senyawa beracun berinteraksi dengan biomolekul seperti protein, enzim, dan asam nukleat dalam proses metabolisme seluler. Yang kedua, apa dampak gangguan metabolisme akibat paparan senyawa beracun terhadap fungsi organ dan kesehatan manusia. Yang ketiga, bagaimana mekanisme detoksifikasi tubuh khususnya melalui enzim sitokrom P450 dan glutathionin S transferase dalam mengurangi efek toksik senyawa beracun. Yang keempat, mengapa pemahaman toksikologi biokimia penting dalam pengembangan strategi pencegahan dan terapi terhadap penyakit akibat toksisitas. Tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana senyawa beracun berinteraksi dengan biomolekul seperti protein, enzim, dan asam nukleat yang berperan dalam proses metabolisme seluler. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak gangguan metabolik akibat toksik terhadap kesehatan manusia seperti mengkaji mekanisme detoksifikasi tubuh. Teorinya yaitu toksikologi biokimia mempelajari pengaruh senyawa beracun terhadap proses biokimia dalam tubuh manusia. Senyawa beracun dari lingkungan, industri, obat-obatan, atau bahan alami dapat mengganggu fungsi enzim, protein, dan asam nukleat, sehingga menghambat metabolisme seluler. Gangguan ini dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, dan gangguan fungsi organ. Tubuh memiliki sistem detoksifikasi melalui enzim seperti sitokrom P450 dan glutathionin S transferase yang berfungsi menetralkan toksik. Namun, paparan berlebih dapat melampaui kemampuan sistem ini dan menyebabkan penyakit kronis seperti gangguan hati, ginjal, saraf, dan hingga kanker. Metode penelitiannya yaitu bahan penelitian jenis senyawa beracun antara lain logam berat, merkuri, arsenik, kadmium, pestisida, bahan kimia, industri, solvent, dan plastik, serta senyawa alami beracun dari tanaman. Selain itu, sampel biologi seperti darah, urin, hati, dan ginjal untuk menganalisis efek toksik. Yang kedua, alat dan teknik analisis. Beberapa alat yaitu ada spektrofotometer, ELISA, GCMS, RT-PCR, mikroskop elektronik, dan yang ketiga yaitu hewan model. Hewan percobaan seperti tikus dan ikan digunakan untuk mengamati perubahan metabolik dan dampak fisiologi akibat paparan senyawa beracun. Hasil penelitiannya yaitu, yang pertama, gangguan metabolisme energi. Logam berat seperti merkuri dan kadmium menghambat fungsi mitokondria sehingga menurunkan program energi ATP dan menyebabkan kerusakan jaringan. Yang kedua, stres oksidatif. Pestisida dan bahan kimia industri meningkatkan pembentukan radikal bebas yang merusak lipid, protein, dan DNA. Yang ketiga, gangguan aktivitas enzim. Senyawa beracun dapat menghambat enzim penting dalam metabolisme seperti siklus asam sitrat dan enzim detoksifikasi di hati. Yang keempat yaitu perubahan metabolisme karbohidrat dan lemak. Bahan kimia lipofilik mengubah metabolisme glukosa dan lemak, menyebabkan gangguan energi dan resiko penyebab metabolik seperti diabetes. Yang kelima, kerusakan struktur seluler dan organ vital.
Paparan toksik jangka panjang menyebabkan kerusakan pada membran sel hati, ginjal, sistem saraf, serta memicu penyakit kronis seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Kesimpulannya yaitu senyawa beracun dapat mengganggu proses metabolisme seluler dengan merusak fungsi enzim, protein, dan DNA sehingga menurunkan produksi enzim dan menyebabkan stres oksidatif. Dampak ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf, gangguan kardiovaskular, hingga kanker. Walaupun tubuh memiliki sistem detoksifikasi alami melalui enzim seperti sitokrom P450 dan glutathionin S-transferase, paparan berlebih dapat melampaui kapasitas dan menyebabkan akumulasi racun. Oleh karena itu, pemahaman toksikologi biokimia penting untuk mengembangkan strategi pencegahan, terapi, serta kebijakan pengendalian paparan senyawa berbahaya guna melindungi kesehatan manusia. Baik, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Desti Rahmawati dengan NIM 23110500010 dengan dosen pengampu Bu Kurnia Ritmadanti SSIM Biotek. Di sini saya akan mereview jurnal tentang dampak senyawa beracun terhadap proses metabolisme seluler dan kesehatan manusia. Di sini sudah tertera ada jurnalnya dari David Valentino Iskandar dan teman-teman, volume 3 nomor 2 tahun 2025 dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Latar belakangnya yaitu toksikologi biokimia mempelajari pengaruh senyawa beracun terhadap proses metabolisme seluler manusia. Paparan bahan beracun dari lingkungan, industri, makanan maupun obat-obatan dapat mengganggu fungsi enzim, protein, dan asam nukleat, sehingga menyebabkan kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan sistem syaraf. Gangguan ini berpotensi menimbulkan penyakit kronis seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Walaupun tubuh memiliki mekanisme detoksifikasi melalui enzim seperti sitokrom P450, paparan berlebih dapat melampaui kemampuan sistem tersebut. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana senyawa beracun berinteraksi dengan biomolekul seperti protein, enzim, dan asam nukleat dalam proses metabolisme seluler. Yang kedua, apa dampak gangguan metabolisme akibat paparan senyawa beracun terhadap fungsi organ dan kesehatan manusia. Yang ketiga, bagaimana mekanisme detoksifikasi tubuh khususnya melalui enzim sitokrom P450 dan glutathionin S-transferase dalam mengurangi efek toksik senyawa beracun. Yang keempat, mengapa pemahaman toksikologi biokimia penting dalam pengembangan strategi pencegahan dan terapi terhadap penyakit akibat toksisitas. Tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana senyawa beracun berinteraksi dengan biomolekul seperti protein, enzim, dan asam nukleat yang berperan dalam proses metabolisme seluler. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak gangguan metabolik akibat toksik terhadap kesehatan manusia seperti mengkaji mekanisme detoksifikasi tubuh. Teorinya yaitu toksikologi biokimia mempelajari pengaruh senyawa beracun terhadap proses biokimia dalam tubuh manusia. Senyawa beracun dari lingkungan, industri, obat-obatan, atau bahan alami dapat mengganggu fungsi enzim, protein, dan asam nukleat, sehingga menghambat metabolisme seluler. Gangguan ini dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, dan gangguan fungsi organ. Tubuh memiliki sistem detoksifikasi melalui enzim seperti sitokrom P450 dan glutathionin S-transferase yang berfungsi menetralkan toksik. Namun, paparan berlebih dapat melampaui kemampuan sistem ini dan menyebabkan penyakit kronis seperti gangguan hati, ginjal, saraf, dan hingga kanker. Metode penelitiannya yaitu bahan penelitian jenis senyawa beracun antara lain logam berat, merkuri, arsenik, kadmium, pestisida, bahan kimia, industri, solvent, dan plastik, serta senyawa alami beracun dari tanaman. Selain itu, sampel biologi seperti darah, urin, hati, dan ginjal untuk menganalisis efek toksik. Yang kedua, alat dan teknik analisis. Beberapa alat yaitu ada spektrofotometer, ELISA, GCMS, RT-PCR, mikroskop elektronik,
Dan yang ketiga yaitu hewan model. Hewan percobaan seperti tikus dan ikan digunakan untuk mengamati perubahan metabolik dan dampak fisiologi akibat paparan senyawa beracun. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, gangguan metabolisme energi. Logam berat seperti merkuri dan kadmium menghambat fungsi mitokondria sehingga menurunkan program energi ATP dan menyebabkan kerusakan jaringan. Yang kedua, stres oksidatif. Pestisida dan bahan kimia industri meningkatkan pembentukan radikal bebas yang merusak lipid, protein, dan DNA. Yang ketiga, gangguan aktivitas enzim. Senyawa beracun dapat menghambat enzim penting dalam metabolisme, seperti siklus asam sitrat dan enzim detoksifikasi di hati. Yang keempat yaitu perubahan metabolisme karbohidrat dan lemak. Bahan kimia lipofilik mengubah metabolisme glukosa dan lemak, menyebabkan gangguan energi dan resiko penyebab metabolik seperti diabetes. Yang kelima, kerusakan struktur seluler dan organ vital. Paparan toksik jangka panjang menyebabkan kerusakan pada membran sel hati, ginjal, sistem saraf, serta memicu penyakit kronis seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Kesimpulannya yaitu senyawa beracun dapat mengganggu proses metabolisme seluler dengan merusak fungsi enzim, protein, dan DNA sehingga menurunkan produksi enzim dan menyebabkan stres oksidatif. Dampak ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf, gangguan kardiovaskular, hingga kanker. Walaupun tubuh memiliki sistem detoksifikasi alami melalui enzim seperti sitokrom P450 dan glutathione S transferase, paparan berlebih dapat melampaui kapasitas dan menyebabkan akumulasi racun. Oleh karena itu, pemahaman toksikologi biokimia penting untuk mengembangkan strategi pencegahan, terapi, serta kebijakan pengendalian paparan senyawa berbahaya guna melindungi kesehatan manusia. Baik, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.